Permisi Pak, Ya. ada yang mau wawancara? Ya, silakan masuk. Oh, silakan masuk. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Silakan dulu. Makasih ya. Ya. Namanya Bu? Perkenalkan Pak, nama saya Sri Wayuni. Alhamdulillah angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Sikawan. Nah, di sini masuk kedatangan saya. Kami ada tugas di demonstrasi modul 3.1. Hari itu mewawancarai 3 kepala sekolah. Nah, di sini saya mengambil inisiatif dari 3 jenjang Pak, dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini materinya tentang pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai keadilan, kejujuran. Di sini saya izin nih ingin mewawancarai Bapak, kira-kira mengganggu waktu Bapak enggak nih? Siap, pokoknya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman siap pokoknya gitu ya. Ya Pak ya, jadi lagi ada kegiatan juga Pak ya. Saya doakan ya Pak ya, sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Ya. Baik Pak ya. Kalau gitu saya mau bertanya dulu nih Pak. Kira-kira Bapak di SD 21 nih Pak ya? 21 Singkawa. Oh ya, SD 21 Singkawang ini udah berapa lama Pak? Jadi untuk di sini ya kurang lebih 1 tahun lah. Sebelumnya di Pamilang udah 4 tahun lebih. Di Pamilang SD 56 Singkawa. Di Pamilang SD 56. Berarti udah 5 tahun lah Bapak jadi pimpinan ya? 6 tahun lah. 6 tahun Kurang ya? lebih 5 tahun sana. Sini jalan setahun. Covid 19 juga. Oh berarti udah cukup banyak pengalaman juga lah Pak ya sebagai pimpinan gitu Pak ya. Jadi di antara 2 sekolah Pak ya. Nah berarti di SD 21 ini ada setahun lebih Pak ya? Setahun ya? Ya, Alhamdulillah ya. kurang lebih lah. Seperti itu. Oke baik Pak, jadi yang ingin saya tanyakan selama Bapak menjadi pimpinan yang 5 tahun dari tahun di sini Pak ya, khususnya di sini lah Pak ya, sekolah yang baru ini, kira-kira ada tidak Pak kasus yang membuat Bapak itu dalam mengambil keputusan menjadi sebuah dilema etika gitu Pak? Jadi ada dilema gitu mengambil keputusan. Sebenarnya Bu ya, apa yang kita kerjakan ini pasti ada yang namanya masalah. Itulah yang membuat kita semakin dewasa, begitu ya, bagaimana mengambil sikap dan tindakan. Nah kebetulan baru-baru ini Bu ya ada kasus. Kasus ini memang apa namanya banyaknya lapor, terutama kasus pembulian, itu perundungan kan gitu Bu ya. Jadi kemarin tuh ada laporan. Rupanya kasus ini sudah berulang kali lah dilakukan oleh anak yang sama. Begitu. Awalnya ini anak ini beda kelas nih Bu ya, beda kelas nih. Nah, beda kelas nih anaknya ini yang besar nih dulu kelas 4. Kelas 5. Nah, yang satunya lagi kelas 2. Nah, gitu. Masih kelas 2? Ya naik kelas 3. Itu udah naik kelas 5 sekarang. Jadi awalnya ini dari kelas 4 tadi nih. Jadi sering terjadi tadi ada yang malak, sering jadi tadi ya semacam pembulian lah gitu ya. Sampai tindakan kekerasan oleh yang besar ke yang kecil tadi itu. Jadi ada laporan juga ke orang tuanya gitu. Jadi apa namanya? Saya bilang ke wali kelasnya begitu sebelum kita mengambil suatu tindakan itu yang paling penting itu kan kita klarifikasi dulu. Itu yang paling penting Bu. Jangan sampai kita itu menjustis seorang itu kan hanya sepihak berdasarkan omongan si korban gitu kan. Ya mungkin dari orang tua anak tadi mungkin laporan ke orang tuanya mungkin laporan ke guru kelasnya. Nah guru kelasnya mungkin kuranglah ketegasan mungkin begitu kan Bu ya. Sehingga untuk mengambil tindakan sehingga menimbulkan apa namanya kurang puas lah begitu ya, kurang puas kepada anak apa namanya orang tua yang tadi sebagai korban tadi kurang puas. Jadi orang tua korban sehingga melibatkanlah kepala sekolah artinya sebagai tindak lanjut. Berarti ini masalah pembulian Pak ya? Pembulian. Tapi sehari-hari di sekolah anak yang korban maupun yang dikatakan membuli tadi
juga masalah yang dikatakan membuli tadi. Kalau hari-harinya bagaimana Pak anak itu? Apakah sering datang ke sekolah kah? Gitu dalam akademiknya? Dalam akademiknya ya banyak permasalahan lah. Oh, baik. Tetapi itulah Kak, dua-duanya sama. yang besar tadi, yang membuli Yang tadi itu. jadi kata- Makanya saya bilang tadi itu sebelum kita menjustice seseorang memutuskan keputusan tadi itu, kita klarifikasi apa penyebabnya, apa latar belakangnya, kan itu kan perlu Bu ya. Nah, jangan sampai orang tuh kalau kita menyalahkan tuh gampang. Ya. Bagaimana kita mencari menamaikan apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan dia berbuat seperti itu, kan begitu. Nah, jadi saya bertugas tuh 1 minggu si wali kelas itu menyelidiki lah, nanya gitu ke latar belakang orang tua yang tadi siapa namanya yang bully ini, yang besar nih tadi nih. Kemudian bagaimana tingkah laku, tanya dengan kawan-kawannya, mungkin informasi lebih banyak didapatkan begitu ya, supaya zaman kita mengambil keputusan. Setelah itu kemudian apa namanya, berulang lagi rupanya Bu. Berulang lagi. Jadi kemarin itu ada apa namanya, macam minta duit juga, parah lah. Sekarang gitu ya Bu ya. Nah, jadi kemudian gitu tidak mau, tapi semacam menggunakan kekerasan juga. Kebetulan yang si anak ini anak aparat juga, anak tentara. Yang korban atau yang Korban tadi itu. Nah, jadi tidak terima, datang lagi. Jadi sekarang itu tidak lagi melibatkan wali kelasnya. Jadi sudah naik. Sudah lapor ke saya. Tapi ya alhamdulillah, satu dalam arti begini Bu ya. Kita bersyukur, maka kalau kita menyelesaikan masalahnya kan satu. Ya. Jangan dulu kita langsung tanggapi dulu, ceritakan dulu cerita yang lain. Kita cari dulu permasalahan. Kita bukan Kita kita dengarkan dua-duanya dulu. kita ciptakan dulu suasana tenang. Ya. Bagaimana kabarnya, bagaimana, jangan sampai langsung masuk ke sana. Walaupun kita tahu tuh artinya dia datang tujuannya tuh pengaduan gini, ya kita seolah-olah kita kaburkan dulu lama-lama. Kan dia datang tuh pas kita yakin tuh dia datang tuh bapak ya. ibu tuh datang tuh emosi dengan pakaian lengkap tentara gitu kan, mungkin mau minta tindakan tegas dari kita kan begitu, tindakan kita itu seperti apa. Nah, kita bawakan suasana menyenangkan dulu, ciptakan suasana menyenangkan dulu. Ya seperti itu dulu. Ya kita itu kan dulu ini dia cerita ya. Repot depan itu apa namanya, Satpam panggilkan wali kelasnya, kemudian datangkannya anaknya tadi, begitu ya Bu ya. Ingatkan satu-satu dulu pengakuan gitu kan ya, kemudian ada saksinya begitu kejadian gitu. Oh, tapi sebenarnya kita tuh udah tahu, jangan sampai kita tuh nggak tahu dulu, taunya saat itu kita apa namanya Bu, baru tahu, susah kita apa namanya verifikasinya gimana begitu kan ya. Nah, jadi kita awal itu memang udah tahu lah mereka tuh mau datang ya, gitu, orang itu mau datang. Nah, tapi sebelumnya kita udah cari data ya, dulu ya, data mengumpulkan seperti itu. Nah, jadi berikutnya itu langkah berikutnya memang saya suruh, ini tidak bisa Pak. Oke lah, beliau tuh memang mau minta ketegasan lah, jangan sampai berulang lagi. Didatangkan tuh Bu, didatangkan orang tua si yang pelakunya ini. Jadi memang ya, jadi saya itu udah informasi dari wali kelasnya juga, dari guru-guru yang lain juga, kan itu kan kelas 5. Jadi kelas 5 itu kan pada hari juga guru kelas 1 yang pernah mengajarnya kan beda tahu kelas 2. Ya bagaimana sih perilaku anak ini, gimana itu bagaimana belajar. Dia itu memang rajin datang, tapi itu tadi lah kan ya, memang orang tuanya itu single parent. Kurang perhatian tadi, dia mencari suatu semacam bagaimana tindakan supaya dia tuh jadi perhatian. Jadi cari perhatian. Ya, dikatakan tadi dia tidak ada uang jajan tadi sehingga dia memanau. Tidak mungkin lah, karena orang tuanya bilang tuh jajannya tuh lebih banyak, cukup lah, akan gitu. Berarti bukan permasalahannya itu bukan materi, berarti kan gitu Bu. Ya, nah itu permasalahannya bukan itu. Ya. Jika saya bilang dengan mamanya itu termasuk orang pintar juga. Nah, kalau orang pintar berilmu kan dia tahu bagaimana didik anak yang bagaimana. Jadi kita tidak juga bisa artinya mengajarinya, cuma paling tidak kita memberikan sedikit masukan lah. Ibu ini kan
bekerja di bidang pendidikan juga lah, apa namanya, Tuhan visi bagian begitulah. Jadi karena ibu ini kerjanya yang mamanya nih, mulai ya ya, masih ngebayar lagi. ya, anaknya ini tinggal sama neneknya. Jadi apapun yang neneknya nasihati sama si cucunya ini tidak didengar. Kan dia tahu power nenek ini artinya tidak kuat gitu. Jadi walaupun dia pelanggaran dikasih tindakan sama neneknya, diabaikannya. Jadi tidak ada rasa jerah, takut, itu tidak ada. Nah, sehingga anak tuh karakternya tuh susah dibendung gitu ya, terutama yang negatifnya lah gitu kan ya. Sedangkan di sekolah ini kan kita enggak selamanya bisa berpengaruh ke anak. Kan di rumah juga Pak ya. Waktunya malah banyak di rumah Pak ya. Berarti permasalahan Bapak ini kalau saya dengar nih sebenarnya hampir sama dengan SMA juga sebenarnya anak dari SD ini ya. Jadi apa namanya tuh udah didatangkan mediasi gitu kan sama bapaknya itu. Nah, yang jadi permasalahan itu kejadian itu udah berulang lagi tuh. Abang baru ini nih yang dia naik kelasnya itu dan yang sama. Berarti sebenarnya masih ada dendam Pak. Ya. Yang kakaknya itu satu kelas dengan 5 dengan dia, yang jadi korban tuh adiknya. Anaknya ini perempuan dua-duanya gitu. Jadi adiknya juga yang ya, sampai ditanya itu apakah kau ini dendam dengan kakaknya sehingga pelampiasannya ke adiknya kan gitu. Tapi orangnya itu apa namanya cool gitu Bu ya. Jadi artinya apa namanya muka rautnya tuh cool gitu, semacam macam orang tidak bersalah. Jadi sehingga apa namanya untuk ketemu informasi begitu dia agak sulit. Jadi kadang-kadang dia merasa dirinya benar, tapi kalau pada waktu itu semacam kejadian fakta-faktanya itu kan ada bukti-buktinya tadi di situ, kan gitu Bu ya. Itulah. Jadi sudah diberikan suatu semacam masukan lah buat ngomong lah, perjanjian lah, ngomong lah, tapi belum pakai perjanjian di atas apa namanya tertulis. Mungkin jangan diulangi lagi nasihati begitu. Damaikan lah kan gitu Bu ya. Udah belum apa namanya lama lagi naik kelas lah, kejadian ini kan baru lagi nih, sampai seminggu lah. Ini yang saya ceritakan tadi ini itu waktunya kelas 4 yang lalu, kelas 2, kelas 3 berulang lagi dengan orang yang sama, dengan ya itulah yang bikin emosi mamanya bapaknya itu. Nah begitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Saya panggil lagi, ibu sibuk dah. Kalau ibu sehingga waktu betul-betul ini menentukan nasibnya. Jadi alhamdulillah datang tuh mamanya tuh walaupun sibuk tuh dengan pakaian dia siap kerja mau pergi ke Bengkayang begitu kan. Mama sebelah tuh tadi. Ya alhamdulillah dia datang. Dan ini nasibnya kata. Kalaupun ini mau sekolah di sini. Ya. Nah, jadi memang perlu ada waktunya kita yang tegas, ada perlu waktunya kita yang memberikan menyejukkan gitu kan, ada waktunya. Jadi bapaknya itu ya, jadi kejadiannya itu kan waktu di tangga itu nggak tahu lah kakinya gitu jatuh kena kepalanya. Makanya waktu pengaduan apa namanya si bapaknya nih yang tentara ini datang lagi nggak mau terima, maunya anak itu keluar. Kan jadi dilema juga kita tuh mau mengeluarkan orang itu kan nggak semena-mena gitu ya. Jadi ya kata guru-guru udah Bapak, dah sering orang itu ya, jadi kita perlu juga lah Bu ya, artinya semacam pengakuan memang betul-betul penyataan, tapi kita dibalikkan kasus itu dihukum lagi kan gitu ya, lapor polisi. Jadi sepihak sekolah mengeluarkan gitu, jadi semacam oke lah bagaimana kita berikan kesempatan sekali lagi gitu kan Bu ya. Nah, jadi udah dipanggilkan dua-duanya gitu, mamanya pun merasa-rasa masih kurang puas lah apakah memang betul anaknya begitu. Ya, akhirnya dengan saksi-saksi begitu Bu ya, akhirnya oke lah. Jadi mamanya juga yang itu ada buat surat itu Bu, dari suatu catatan silakan waktu itu bapaknya itu kan mau datang ke ya mungkin mau sakit tentara DKT itu ya periksa dulu lah anaknya, itu hak bapak, hak ibu. Jadi kalau soal bapak nanti menyelesaikan ini ya percayakan dengan saya. Kalau percaya, silakan bapak jangan main hakim sendiri.
itu urusan. Tapi kalau soal bapak mau periksakan anak bapak itu hak bapak, dan itu adalah harta bapak, nanti kan harta ya. Kalau ada harta gitu yang rusak juga kalau kita perbaiki. Nanti kalau ada apa-apa mungkin sama-sama kita ngomongnya di ada pertemuan nanti hari Senin malam itu datang kemarin hari Senin yang lalu itu datang itu kita buat perjanjian lah gitu kan. Nah, jadi agak kerja juga kita agak mengumumkan ini kejadian sudah berulang-ulang. Ini sekali lagi Pak nanti itu baca dulu lah sebelum itu perjanjiannya itu. Kalau memang diulangi sekali lagi ya dengan berat hati mungkin kita akan mengeluarkan baik dengan anak yang sama ataupun yang berbeda, takutnya banyak korban-korban yang lain. Jadi catatan saya untuk bagaimana hal ini tidak berulang lagi. Satu, begini anaknya yang tadi itu kamu harus senyum. Memang anaknya kayak senyum Bu. Nah, kau harus buktikan senyum. Ini kalau ada aura yang negatif di dalam diri kita susah. Kalau kita seperti itulah. Jadi solusi penanganan dari kasus tadi, tindak lanjutnya ya, berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur ya yang udah Bapak lakukan ya. Jadi nanti kebetulan tadi kan ada 4-5 orang tuh saksinya tuh saya minta baik saksinya yang kelas 3 tadi ataupun yang kelas 5 tadi kita lapor dengan Pak Guru. Udah senyum belum dia? Gitu. Jadi senyum dulu. Kalau nggak senyum dia hari ini, besok udah Pak Guru keluarkan. Ancam-ancam belak-belak gitu ya. Nah, gitu kan ya. Wali kelasnya siapa sih yang ingin umpamanya anak kita tuh dikeluarkan walaupun dia tuh menurut kita gitu Bu ya. Kita inginnya kan dia jadi bagus kan gitu. Jadi gurunya wali kelas 2 kelas 3 juga laporan dengan saya saja untuk meyakinkan bapaknya tadi tuh yang tentara dengan ibu itu bahwa kita ngambil tindakan tuh tidak langsung mengeluarkan dia tapi ingin dia itu berubah jadi bagus. Jadi dengan catatan tadi dalam 1 minggu nih saya wanti-wanti nih Bu, dalam 1 minggu nih harus senyum dengan kawan, menebar kebaikan baik dengan adik kelasnya tuh, dengan yang sama yang kelas 6K gitu, dengan gurunya juga harus lapor dengan saya gitu. Memang saya pantau senyum-senyum sendiri. Iya. Biarpun dalam arti senyumnya itu terpaksa ya kan begitu namanya bagi kita macam kita aja sholat kan gitu awalnya kan terpaksa lama-lama terbiasa kan jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah lah sampai saat ini awal 1 minggu kemarin kan 1 minggu sampai hari ini lah ya Bu ya. Sampai hari Senin kemarin kan berarti udah 1 minggu tuh jadi itu. Senyum terus deh. Nah, laporan tuh dari yang kelas 3 ada Pak kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada perubahan ya Pak ya. Ya, walaupun artinya sifatnya mungkin paksaan masih ya. Mudah-mudahan dengan paksaan gitu lama-lama menjadi suatu kebiasaan kan gitu. Mudah-mudahan itu sebagai contoh untuk yang lain juga kan gitu ya. Nah, itu salah satu kasus yang saya alami banyak sih Bu. Yang kasus-kasus yang lain banyak dilema lah Bu ya. Yang polisi ke sini. Ya, yang kasus guru di sini ada juga. Jadi kita kembali ke kasus tadi Pak ya. Berarti langkah-langkah dan prosedur yang sudah Bapak lakukan tadi mengajak mempertemukan kedua orang tuanya. Mediasi Pak ya, kemudian dibuatlah surat pernyataan ya. Ada saksi-saksi juga. Kemudian si anak ini juga dibentuk karakternya kembali dengan yang pertama tadi senyum tadi Pak ya. Jadi dalam seminggu ini alhamdulillah laporannya juga ada perkembangan menuju baik. Yaitu jadi hal apa saja yang selama ini yang sudah Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu sudah Bapak ini udah anggap bahwa ini sudah efektif di bisnis itu. Kira-kira nanti untuk kedepannya ada lagi tidak yang efektif? Kebiasaan dari senyum nanti mungkin kemana lagi ya? Dari senyum tentunya untuk implementasinya tadi itu dia harus umpamanya tadi kan ya membantu kawannya. Jadi ada fungsi ya, maka saya bilang itu waktu pacaran itu kan selalu ada itu ya, tanamkan jiwa kita jadi orang yang baik, jadi orang yang berguna. Paling tidak kalau kita jadi orang baik itu kan bisa berguna untuk banyak orang. Kalau tidak bisa untuk banyak orang, beberapa orang. Kalau tidak bisa juga beberapa orang, 1 orang bisa kita bantu.
Kalau tidak bisa juga, Diri sendiri. iya, paling tidak kita tidak mencelakai orang, tidak menghujat orang, tidak memburukkan orang, tidak membuli orang. Jadilah anak yang baik selalu. Kemudian kalau waktu upacara itu biasa tuh langkah-langkah bagaimana kita mengefektifkan suasana kerja ataupun siswa menjadi mendidik jadikan anak itu menjadi anak yang baik. Selalu kita sebut, walaupun kita tahu anak itu ada juga salah dalam penekanan waktu upacara atau pembinaan begitu, kita sebutkan, saya yakin dengan beliau gitu kan, Bapak yakin dengan kamu adalah anak yang baik. Kalau dia yakin bahwa kita beri titipan sebagai predikat, tadi kan di dalamnya di predikat dia yakin bahwa dia yakin kamu adalah anak yang baik, jadi kamu tidak akan berbuat yang tidak. Jadi waktu itu biasa waktu saya buka mobil itu salah satu karakternya itu Bu ya, itu saya belajar juga dari orang tua saya. Itu staf kepalanya itu sama dengan dia tuh ramai-ramai itu kadang-kadang ketua itu ya ketua mobil itu sama-sama membuka dan nunggu dia ramai dia bakal itu kan. Jadi bentuk Iya, kalau kita doakan mudah-mudahan kamu nanti jadi anak yang baik. Nih, gitu. Jadi mereka tuh mungkin meminta doa Bapak dulu bukan itu. Iya, jadi salah satunya ucapan. Kalau ucapan itulah pembentukan karakter tadi kata Ibu ya. Mungkin dengan ucapan itu kita sudah mendoakan anak-anak kita jadi anak yang baik. Mungkin berikutnya adalah implementasi. Yang berikutnya lagi adalah sebagai evaluasi, kita monitoring juga, kita awasi. Ya, yang terakhir itu Bu, jangan sampai dilewatkan Bu. Kalau yang salah sudah ditegur, yang paling penting itu reward Bu. Reward itu penting. Itu salah satunya kalau kita mungkin senang anaknya di iya. Maka kalau saya sebagai pimpinan itu sampaikan, kalau anak juara kelas biasa Bu, biasa. Kita buat suatu artinya predikat juara yang tidak pernah buat kesalahan. Nanti waktu kita menemukan predikat itu, rewardnya itulah yang jarang, artinya yang buat kesalahan diteli. Oh ini terlambat ke sekolah itu ada. Jadi ada namanya, mungkin Ibu nanti belajar lah di dalam grupnya kesepakatan kelas. Ya seperti itu. Dibuat itu kesepakatan kelas. Kalau terlambat tuh bagaimana? Jadi konsekuensinya. Ya kalau nanti umpamanya akhir tahun nanti ataupun satu semester nanti paling sedikit nanti akan mendapatkan reward yang jarang mendapatkan hukuman. Melanggar kesepakatan. Iya, nanti kita berikan dari umpamanya ada kelasnya begitu seadanya lah gitu Bu ya. Senang. Jadi Bu, yang tidak pernah meninggalkan PR, yang selalu menjaga buat PR gitu. Ada. Selalu datang ke maka saya bilang kalau juara kelas biasa. Tapi yang karakternya terbaik gitu ya. Iya. Jadi masing-masing itu menunjukkan perilaku yang baik. Alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah membentuk karakter lah, datang tepat, apa yang ditugaskan oleh gurunya itu dikerjakan, malah Bu, ini Bu, tugas saya bisa minta diawalkan lagi gitu. Nah, jadi tinggal kita menyerahkan mana yang baiknya. Jadi kalau ada yang biasa kan malah kenapa salahnya juga gurunya. Gitu. Maka saya bilang dengan guru itu satu, berilah tugas semampunya, jangan mengukur kemampuan itu bukan kemampuan kita, kemampuan anak. Jadi nanti jangan mata pelajaran ini ngasih soal, itu banyak lagi kan. Nanti apabila anak itu tidak mengerjakan atau tidak selesai mengerjakan, jangan salahkan mereka. Mampu tidak dia? Kalau tidak mampu waktunya pun juga dah mepet itu kadang-kadang kan. Jadi kita batas kemampuan kita. Setidaknya berpihak kepada mereka Pak ya, sesuai dengan kemampuan mereka, kebutuhan yang mereka. penting sudah mencakup kebutuhan pembelajaran kita, materinya sudah mencakup. Itulah, jangan terlalu banyak mau pinta, nanti pendalamannya nanti berikan yang lain lah gitu. Ya untuk PR itu kan secara global gitu kan, kita kan ada pengayaan, ada remedi bagi yang tidak bisa. Tapi untuk secara klasikal untuk kan semuanya ya sebatas mencakup sajalah, umpamanya 5 soal gitu, jangan terlalu banyak. Umpamanya yang udah bisa mungkin tambahannya nanti yang lain lah, kasih yang lain lagi gitu, jangan disamakan untuk satu kelas kan begitu.
Jadi yang kelima nih Pak ya, apa saja yang selama ini merupakan ada tidak tantangannya Pak dalam mengambil keputusan tadi? Banyak lah Bu ya. Tantangan yang kasus yang tadi nih Pak ya. Terutama beginilah Bu ya. Kita di sini kan saya lah di sini kan Bu ya. Namanya juga kita manusia gitu Bu ya. Tentunya artinya cuma naluri hati. Dan tidak juga boleh kejam. Bagaimana itu tadi latar belakang. Kalau kita sepihak tadi kan ya tantangannya itu Bu ya. Apalagi maka saya bilang dengan Bapak itu, walaupun saya kenal dengan Bapak, apalagi tidak kenal, walaupun kenal gitu ya, tetap saya secara apa namanya berdasarkan fakta-fakta. Kalau dikenal biasanya kan kita berat-berat kenal gitu ya. Nah itu, jadi jangan sampai jalan dengan mamanya itu kita berhubungan agak kenal juga kan gitu ya. Jadi saya bilang dengan bapaknya dengan ibu itu kena akan, tapi saya tidak memandang apa namanya karena kenal, faktor kenal tadi, kedekatan saudara itu memang berdasarkan fakta. Kami klarifikasi berdasarkan klarifikasi itu penting dari itu Bu. Klarifikasi itu berdasarkan tidak satu. Nah itu tadi lah. Kemudian tadi karena saya ini baru nih kan belum terlalu kenal juga bagaimana anak-anaknya di sini, makanya perlu banget narasumber yang perlu dicari informasi lebih lanjut, jadi tidak langsung apa namanya spontan gitu Bu ya. Maka saya bilang dengan bapaknya kemarin tuh minta waktu, percayakan dengan saya. Kalau bapak percaya, dah bapak duduk manis tenang-tenang, tunggu mudah-mudahan nanti ada win-win solution, ada nanti penyelesaian yang baik. Nah, dalam arti memang sebelum waktu 2 hari ngubungin minta kesiapan dari mamanya untuk datang kan, ini mau izin juga dengan pimpinannya gitu kan. Dia dah siap datang, mau hubungi bapak dengan mama datang ketemu. Ya, alhamdulillah ketemu. Cuma tadi itulah kesulitannya tadi mengumpulkan karena tadi mempertemukan ya. Ya itu pertama, yang kedua tadi itulah kita itu untuk meyakinkan. Ya. Itu yang susah itu Bu. Meyakinkan mereka ya, satu sama lain kan saling maunya benar semua gitu Pak ya. Macam lagi anaknya tadi itu kan korban itu kan tidak sekali Bu, sudah berulang kali, berulang. Jadi maunya dia itu langsung keluarkan. Yang ini juga pengen anaknya masih tetap di sini gitu Pak ya. Tidak sih Bu. Tapi kan sebagai ya, kita tapi saya tanya sih anaknya mau, kau mau nggak masuk sekolah seminar? Tapi dalam bahasa kita tidak, artinya apa namanya menekan lah, nah, kita tekan gitu kan, mau kalau kamu mau sekolah sini berubah betul-betul, nah, kita berikan suatu semacam motivasi dia mau berubah, meyakinkan si bapaknya korban tadi, mintalah artinya keringanan atau waktulah gitu ya, peluang lah untuk kan dia tuh berubah gitu. Sebenarnya dengan berat hati Bu cuma kita yakinkan betul-betul. Itulah yang jadi dilema Bapak ya. Jadi memang betul-betul Bu dia, karena ini kan apa namanya bahasa orangnya itu, kalau kita main badminton deh Bu, udah tinggal satu lagi apa namanya itu last one gitu. Oh iya. Last one. Ini kesempatanmu itu terakhir. Makanya betul-betul lah kau jaga. Bapak pun begitu juga. Kalau memang artinya kau tidak bisa jaga lagi, kita tidak bisa lagi. Karena darah berulang-ulang bapaknya itu memang dia bukan lagi ini. Dari dulu memang maunya wah kan gitu. Tapi itu salah satunya dia selalu kita pantau kan gitu ya. Jadi kalau kita pantau itu dalam arti untuk kebaikan semuanya lah kan gitu. Untuk selalu kita arahkan. Ya paling tidak untuk menjaga nama baik sekolah juga. Tentunya nanti kan pasti banyak cerita di luar yang dia sampai di luar Pak ya. Tapi kalau bisa udah bagus sekolahnya. Tapi bukan hanya kepala sekolahnya nih, tapi juga gurunya selalu saya pesankan bagaimana nanti nama baik sekolah kita minta tolonglah, artinya kita ini kerjasama, jadi sampai mantau dia terus lengah sedikit mulai lagi, nah kan gitu, jangan sampai lengah mulai lagi, nggak lama lagi tuh Bu, sampai hari yang lalu, 2 hari yang lalu nih dia lagi, aduh pernah juga saya kan. Dia itu kemarin itu tapi dengan kawan satu kelasnya, anak Cina yang baru.
main yang aqua nih, botolnya yang digini-ginikan ini nyangkut dekat lampu, dilempar pakai Oh, sepatu yang pecah. balik-balik itu ya? Yang dikasih air itu dekat gitu agak tinggi, pecah kaca. Tapi bukan dia yang pecahkan, tapi dia main berdua. Nah, guru-guru ini mungkin dah bahasa orang dah sebel lah dah, bosan dah itu lah gitu ya. Nah, tapi saya bilang ini kan mungkin bukan dia pelakunya yang betul untuk kenapa tadi itu pembulian, beda kasusnya gitulah. Bisa aja unsur ketidaksengajaan juga. Ya kena main gitu, kita beri kesempatan lagi Bu, saya Iya. bilang gitu. Nah ini nih kemarin itu saya panggil dua-dua nih, yang mecahkan dengan itu bagi yang penting kemarin itu bendanya bagus, sekarang harus bagus bagaimanapun. Bapak sih yang yang Cina tadi juga yang itu tuh bersedialah, kan dia yang tapi mainnya berdua tadi tuh, karena berdua artinya harusnya tuh hati-hati kalau dapat jangan juga di lingkungan yang tempat sempit, di lapangan bola ataupun di halaman depan itu ya boleh lah kan gitu. Untuk kan itu, tapi solusinya bagi dua tadi itu, jadikan yang tadi itu bagus pecah bagus lagi. Tidak melarang mereka untuk bermain seperti itu Bermain lagi, seperti itu, ya, cuma betul. tempatnya lah ya. Ya menyesuaikan. Ya, jadi dalam penyelesaian masalah tadi ya Pak ya, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, ataukah semua permasalahannya itu langsung diselesaikan? Ya, jadi kan tahapan Bu. Jadi pertama tadi kan saya bilang kasusnya tuh di mana. Ya. Kalau kasusnya itu di kelas, mungkin wali kelas lah yang berhak. Jangan sampai kita campur itu. Berarti langsung diselesaikan Pak ya? Ya, jadi kita beri kepercayaan dulu ke wali kelas. Kalau umpamanya SMP ataupun SMA itu kan ada guru BK mungkin. Iya. Ya, Kalau ini kan kita- ada guru magang, Ya. wali kelas, Jangan guru kita- BK. Kalau di sini kan guru kelas langsung kepala sekolah Pak ya? Iya, jangan kita campur itu, banyak juga kepala sekolah. Betul. Ya. Oh, dijadwalkan ya Pak Ya, ya? kemudian kalau ranahnya itu antar kan ada kelas tuh, Iya. kelas 2 dengan kelas 4 dan naik ke kelas 3 dengan kelas itu wali kelas itu selesai ya, masing-masingnya kebenaran ini diklarifikasi. Saya tidak, biarpun saya tahu saya biarkan dia dulu. Nah, setelah ada laporan dari orang tuanya mau mendesak mau bertemu dengan saya, itu pun saya suruh wali kelasnya yang menghubungi orang tuanya begitu, mediasi dulu. Setelah pertemuan yang keberapa gitu ngulang lagi, oh saya masuk. Nah, begitu karena nampaknya tidak bisa wali kelasnya, harus ada penegasan dari kepala sekolah, itu permintaan dari orang tua. Tapi di situ kita bersyukur ya Bu ya. Ya. Jadi kita semacam ucapkan terima kasih lah kepada orang tua. Oke Bu, orang tua kalau begitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kan biasa, kadang-kadang kan langsung ke dinas, langsung ke polisi, kan gitu. Biasa Bu. Itu udah banyak terjadi. Langsung pengaduannya tuh ke dinas, malah kepala sekolah tuh nggak tahu laporannya itu. Jadi nanti, itu yang timbullah kadang-kadang ke PGRI, kadang-kadang yang menyelesaikannya. Itu udah banyak. Masih intern aja. Ya, jadi kenapa satu Bu? Itu yang perlu kita bangun betul mitra itu Bu ya. Ya, betul. Mitra dengan orang tua, masyarakat itu yang perlu nilai kepercayaan. Ya, kepercayaan itu, percaya orang tua itu. Jadi dia menghargai kita. Mungkin nanti nama sekolah kita kalau sampai nanti udah terekspos kejadiannya keluar gitu kan, bagusnya apa Bu ya. Tapi kalau yang kurang bagusnya begitu kan, kurang bagus. Nah, jadi maka saya bilang kita ucapkan terima kasih dengan paman orang tua atau yang pelapor itu masih menghargai besok ini mungkin masih saya gitu kan ya. Ya Pak ya, jadi tadi kita kembali masalah pembelian anak tadi Pak ya. Nah, kasus yang anak tadi Pak ya, pembeliannya. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Karena tadi saya balik lagi Bu ya ke sini tadi kan, ya karena tadi saya di sini Dan baru. kembali kelas guru kelas Pak ya. Di sini baru tentunya banyak faktor tadi yang membantu. Satu tadi kan ya guru kelasnya, yang kedua guru-guru yang sebelumnya itu. Nah dari banyak-banyak itulah kita kumpulkan. Data-datanya. Ya. Ya.
Pusing, Bu, ya. tentang pembinaan, Iya, dia baca betul. kata-kata mungkin dari guru kelasnya lupa ya. Story-nya gitu Nah, ya, Bu. story-nya, Story. ya. Apalagi anak ini kan udah kelas 5, tentunya ada rentetan-rentetan Dari apa kelas 1 dia bagaimana sih gitu iya, Pak ya. itu yang kita himpunkan. Direkturnya lah kata. Kemudian kita mengambil kesimpulan pun sama-sama ya dengan guru sebaiknya begini. Ya tinggal lagi hati nurani kita menganalisisnya bagaimana. Ya, begitu. Tapi paling tidak saran-saran dari senior-senior kita yang di sini ya tetap kita dengar, Bu ya. Nah, jadi jangan sampai keputusan kita Walaupun kita ke kepala sekolah gitu Pak ya. Gitu. tetaplah. Berarti Bapak tetap berdiskusi juga dengan guru senior Pak ya. Apapun itu kan mereka lebih tahu. Nah, kita sini kan masih baru kan Bu ya. Nah, tapi dari segi data-data itu kita bisa menimbangnya. Ya. Oke Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkahnya, prosedurnya, kira-kira ada tidak yang dapat Bapak ambil dipetik dari suatu pembelajaran dalam pengambilan keputusan? Jadi misalnya kita ketika menghadapi masalah seperti ini, Hikmahnya tadi itulah Bu ya, dalam kita ngambil keputusan nggak boleh sendiri, harus diselidiki dulu. Tentunya tadi harus ada namanya dievaluasi untuk tindakan berikutnya. Jadi jangan sampai artinya sudah diputuskan dilepaskan begitu, kontrolnya tidak ada. Harus ada namanya tindak lanjut seperti kita juga pembelajaran Bu ya. Ada namanya tindak lanjut, kemudian ada bagaimana langkah selanjutnya seperti itulah Bu. Nah, jadi kita mana-mana yang kurang nanti itulah yang harus diperbaiki, atau kita kolaborasikanlah bagaimana nanti yang menjadi lebih baik atau ide-ide kawan begitu bisa kita terapkan. nanti sering berkolaborasi Ya, juga tetap. Pak, Yang komunikasi berikutnya juga lagi, yang penting Pak ya. ya, yang paling penting itu kan Bu ya, yang jangan sampai permasalahan itu numpuk. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kalau kami di sini walaupun tidak secara formal lah ya Bu ya, seminggu sekali. Paling nggak hari Jumat biasa di sini ya. Biasa di sini kan hari Jumat nggak terlalu efektif. Biasa senam, jalan-jalan gitu ya. Biasa habis senam nih kan capek kan gitu ya, istirahat dulu sini. Nah, biasa sambil buat minuman makan gitu, duduklah ngobrol ramai-ramai gumpul. Tahu dah anak bapak ibu guru tahu pasti ada yang mau sampaikan keluhan apa. Mungkin kawan tuh ada masukan. Jadi kita sharing lah, tanya mungkin ada keluhan-keluhan dari Timbo, dari apa yang benar atau wali kelas ya, atau dari guru hono permasalahan apa, ya, sama-sama lah kita cari kan permasalahannya. Jangan sampai nanti jarang kita tanya, jarang kita kumpul, jarang kita evaluasi, numpuk permasalahan, tahu-tahu udah mengkurut banyak gitu kan. Nah, jadi nunggu waktunya, timernya betul gitu kan. Nah, jadi cepatlah kita tanggulangi begitu. Jadi semacam Bapak mengadakan refleksi lah ya Pak Iya, ya. refleksinya itu setiap minggu lah. Setiap minggu. Ya, kecuali ada semacam memang udah arahan-arahan dari dinas yang nampaknya macam mungkin mengadakan masalah yang bagaimana. Ada kalanya yang kita perlu waktu agak luang, agak panjang waktu mengumpul, kita kerjakan sama. Tapi kalau enggak yang tiap minggu ya ngomong-ngomong biasa lah, meluangkan waktu 15 menit sampai 20 menit. Rutin lah tiap minggu itu. Berarti sering ya Bapak berkoordinasi, kolaborasi, komunikasi dengan Ya, apa yang dikatakan tadi saya setiap minggu ya. Ya, setiap Jumat itulah. Jadi guru-guru pun karena udah terbiasa, jadi dia ringan untuk bicara permasalahannya apa. Jadi dikumpulkannya dulu. Oh, nanti ini Bapak tahu. Jumat itu adalah untuk kita sharing lah, refleksi, sharing itu permasalahan apa. Jadi ngomong lah, jadi tidak terlalu dalam arti formal gitu. Ada waktunya yang kita formal apa, dianggap memang kita tulis agendanya gitu. Ada memang yang rapat khusus formal gitu yang kita tulis, jadi tidak juga pakai agenda gitu tiap. Berarti kayak curhat-curhat aja gitu. Ya, gitu. Silakan Ibu mau curhat Ya. lah. Jadi tahu yang tukang tulis tuh tahu. Kalau biasa yang kita rapat formalnya tuh yang ada
ada agendanya gitu apa gitu, tahu dia. Jadi kalau hanya rapat hari Jumat yang biasa gitu, ada juga selain Jumat tuh biasa ada yang mendadak mau perlu itu panjang itu selain Jumat. Biasa kalau ada rapat yang nggak panjang begitu, biasa kita informasikan siswa pamannya nanti habis istirahat pertama untuk pulang dijemput orang tua, kita mulai bangun dari jam 10. Saya panjang waktunya. Kalau Jumat kan dalam mungkin 10-15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau ada rapat khusus biasa ya, nah, kita informasikan ke orang tua untuk anaknya dijemput. Kita bisa istirahat pertama apa mungkin ada hal-hal tertentu yang memang perlu dan sangat perlu umpamanya. Nah, itu formal ada bahasa notulen. Nah, itu kalau sekolah itu ya seperti itu juga ya, tergantung dengan bagaimana leader untuk pemimpinannya gitu. Kalau kita hanya Tuhan biasakan ada kita untuk anak itu kan kita rangkul kan tidak mesti promo-promo tegang kan gitu ya. Jadi kita ya terangkul. Itulah saya bilang satu tadi kan, kita dalam satu keluarga ini ya saling menciptakan suasana yang nyaman, dan sedekatan ngomong pun tidak mau kan begitu kan gitu ya Bu ya. Jadi ini kalau gurunya aja 18 lah dengan tekniknya gitu. Tambah ini mahasiswanya ada 5, jadi udah ada 20 lebih. Ada mahasiswa dari PPL dari SD. Iya, jadi dia magang sih. Iya, tahun sih Bu. Ini udah ada MOU-nya kontraknya. Oh, gitu. Ya, sama dengan dulu STKIP, sekarang udah SD ya. Ini udah internasional. Terus apa bisnis ya, bisnis. Karena seperti itu juga banyak tuh. Dia tahun turun dari STKIP itu. Ada pelakatnya tuh. Jadi ada pelakat kerjasamanya lah, MOU-nya lah untuk menyempurnakan. Jadi dari hasil wawancara kita hari ini Pak, kalau saya simpulkan Bapak ini sebagai seorang pemimpin sudah sangat luar biasa sekali dalam keputusan, sudah sama-sama belajar lah ya. Sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan juga, yang keadilan, rasa peduli juga ada di situ ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menggunakan tiga segi institusi untuk menimbulkan hal-hal positif lah yang ada di keberpihakan Bapak kepada murid juga sudah nampak sekali gitu Pak ya. Karena kita memang sekarang itu kan di dalam Ki Hajar Dewantara itu kan kita memang dituntut sebagai pendidik, kita memang harus berpihak kepada murid gitu Pak ya. Nah, yang Bapak lakukan juga dalam mengambil keputusan juga sudah berpihak kepada murid, misalnya jadi Bapak tidak langsung mengeluarkan, tapi Bapak tetap membimbing dia lagi kan, membentuk karakternya lagi supaya walaupun dia sudah berulang Pak ya, harusnya bisa dikeluarkan, tapi Bapak tetap mempertahankan dulu karena Bapak yakin anak itu pasti akan berubah, karakternya pasti akan dibentuk. Atau bahasa orang itu tadi kan Bu, kalau kita coba buat yang nggak bagus itu pakai cuman, tapi kita itu kan ciptakan yang harum, bagus, akan selalu diingat nanti kalau gagal Bapak ini saya nggak bisa keluar, pagi mudah-mudahan dan nanti jadi berhasil jadi kita nggak tahu ya nasib anak Pak ya, betul. Jadi orang nanti ya kita sih nggak mesti minta dibalas, tidak. Jadi ada jangka panjang juga yang Bapak pikirkan, gitu kan Bapak perhitungkan, kita nggak tahu nanti ke depannya. Mudah-mudahan balasan kita anak kita nanti dalam posisi itu diposisikan seperti itu. Itu jalan Bu. Betul, karma itu tidak ada kata orang. Jadi kita mempermudah anak orang, semoga anak kita juga dipermudah oleh orang lain. Mudah-mudahan pun dalam mengambil keputusan berikutnya Bapak tetap seperti ini dan bahkan semakin lebih baik, semakin lebih bijaksana Pak ya. Dan semoga permasalahan yang tadi ini memang betul-betul anaknya pun betul-betul berubah. Semoga selalu sehat, makin jadi anak yang sukses, Bapak pun selalu dilancarkan urusannya. Amin. Karena Bapak mempermudah orang kan, jadi suatu saat Bapak mempermudah orang lain, suatu saat pun nanti Bapak akan mempermudah kita. Siap Bu. Ya saya juga, Bapak mempermudah saya juga ini kan, menjalan Bapak dalam membuat tugas saya ini kan, tugas demonstrasi kan. Yang mana yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Ya saya juga sangat berterima kasih lah dengan Bapak ini karena Bapak sudah meluangkan waktu saya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Siap Bu. Kalau ada apa-apa hubungi dengan saya atau Bu Piara. Oh siap Pak, salam kenal juga Pak ya. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Bapak biasa aktif di PGRI juga? Untuk saat ini sih belum, karena saya masuk dari selatan ke sini kan baru jadi. Oh iya dari selatan kemarin ya. Makasih banyak Pak ya. Siap Bu. Pak permisi dulu Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu.
Jadi di sini saya mengganggu waktu ibu nggak nih? Enggak. Ya, nggak ada kegiatan bu ya. Ya, sudah Jadi selesai. saya minta waktunya sebentar bu, karena di sini kan perkenalan dulu kan saya Sri Wahyuni dari SMA 2 calon guru penggerak angkatan 10. Nah di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA. Nah itu untuk memenuhi tugas demonstrasi modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, di situ. Jadi di sini kamu nanti akan menganalisis bu dari hasil wawancaranya apakah sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Ya. Nah, jadi maksud saya di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke ibu sebagai seorang pimpinan. Kalau boleh tahu bu, berapa lama udah ibu di kepala sekolah? Kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun di sini. Di SMP 1 ya. Kalau sebelumnya dari SMP 8. Oh SMP 8. Berapa tahun bu? Di sana kurang lebih 2 tahun. Oh berarti selama ibu jadi pimpinan itu jadi berapa tahun? 6 tahun semua? Iya, kurang lebihnya 6 tahun. Oh udah 6 tahun berarti kan sudah sangat luar biasa juga nih guys seorang pimpinan, artinya pun sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil oleh ibu gitu ya. Nah terus di sini kan kami akan menganalisis sebuah kasus yang di situ ada unsur dilema etikanya. Jadi dalam mengambil keputusan ibu tuh merasa dilema gitu kan. Ada tidak pasti banyak bu ya kasusnya. Boleh tidak saya ingin tahu kira-kira kasus apa yang membuat ibu dalam mengambil keputusan itu merasa dilema gitu? Iya. Nah, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita ini sebagai pimpinan udah dipercayakan, artinya kan kita harus mampu mengatasi berbagai dilema yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, akhir-akhir ini yang lagi saya hadapi ini adalah tentang siswa baru, di mana seiring berjalannya waktu setelah penerimaan peserta didik baru itu ada terpantau, terdeteksi 2 siswa yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi seperti itulah dilema yang saat ini akhir-akhir ini saya hadapi di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Singkawang. Berarti ini kasus terbaru bu ya? Iya, kasus terbaru. Jadi berarti siswa baru berarti kelas 7 ya, kelas 7 ya. Berarti pada saat melakukan asesmen awal itu bu ya, makanya ketahuan ada anak yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis bu ya? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi bagaimana ibu dalam mengambil keputusan untuk anak tersebut, apakah tidak diterima atau dikeluarkan atau dipindahkan atau tetap berada di SMP ibu? Gimana itu dalam jalan? Ya, jadi begini, kita sebagai satuan pendidikan di sekolah menengah kan tetap memenuhi aturan yang dianjurkan oleh Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi dan juga kita sebagai di Kota Singkawang ini kan kita juga mengharapkan anak itu tidak putus sekolah. Jadi diterima pada waktu karena memang dia ini adalah zonasi. Jadi apapun yang terjadi itu zonasi kan memang harus kita utamakan. Dan kebetulan 2 siswa ini memang termasuk di dalam jalur zonasi. Jadi yang kami hadapi, kita identifikasi dulu anak tersebut melalui guru masyarakat, kemudian kita sampaikan ke guru BK, dan setelah itu memang melakukan asesmen awal yang memang saya langsung dari guru matematika melapor dulu saya itu, terus saya mencoba memang masuk ke atasannya ya sangat sulit. Jadi kita yang hijakan seperti itu, terus pesan kepada guru BK akan menangani anak tersebut dalam pembimbingan dan juga mengarahkannya lah gitu, seperti itu. Jadi kan udah kita ke SD lagi bu ya? Jadi tetap kita anggap itu merupakan tugas dan tantangan kita seperti itu. Memang kita akan lihat perkembangannya nanti. Kalau memang dalam kurun waktu
yang tertentu masih belum ada perkembangan, maka kami akan melibatkan orang tua. Apabila orang tua juga masih belum begitu tanggap juga, kami akan melibatkan dari yang di Singkawang Utara itu yang anak inklusi. iya seperti itu, dari tim sana nanti insya Allah seperti itu. Berarti di sini nanti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan tadi, berarti pertama tadi dari guru diskusi dengan guru mapel Iya. Ibu ya, kemudian lanjutlah nanti dibimbing atau pembinaan oleh guru BK Bu ya. Iya, bersama wali kelas. Bersama wali kelas. So, berarti ini sama Ibu ya, kita dengan SMA ya, jadi ada Iya. guru mapel wali kelas. Iya. Karena SD itu kan guru kelas tadi kita. Iya. Bersama wali kelas, kemudian ke guru BK. Iya. Nanti setelah pembinaan di guru BK, nanti akan melibatkan orang tua. Harapannya nanti bagaimana, mungkin kalau masih belum bisa baca lagi akan diserahkan ke bekerja sama ke Iya, bermitra Bu ya. mitra Bermitra dengan dinas. pendidikan inklusi itu Iya, Bu, ya. pendidikan inklusi. Karena memang kita sekarang kan lagi digalak-galakan Iya. pendidikan inklusi Bu ya. Iya, Inklusi ini iya. kan bukan berarti yang cacat fisik atau apa Bu ya. Jadi Iya, berarti iya. ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus Iya, ya, Bu, memang ya. kebutuhan khusus. Dari dua itu Bu ya. Iya. Kira-kira setelah ada tidak langkah-langkah atau prosedurnya lagi Bu yang akan dikembangkan untuk menangani dua anak tersebut? Tapi orang tua belum dipanggil Bu ya? Belum. Saat ini jadi kita setelah identifikasi kita beri rentang waktu kurang lebih seminggu, dibimbing dulu dengan guru BK-nya, karena guru kalau kita guru mata pelajaran wali kelas kan udah sibuk ngajar masih. Jadi guru BK kan memang untuk pembimbingan, jadi memang dibimbing dengan prinsip bahwa anak tersebut memang menjadi tugas kita dan memang perlu bimbingan seperti itu sampai nanti batas waktu, kemudian batas waktu tertentu ternyata belum ada perkembangan atau ada perkembangan pun kami tetap akan memanggil orang tua seperti itu. Jadi agar orang tua tahu, jadi kita komunikasinya dua arah untuk penanganan anak tersebut. Tapi berarti kemauan anak tersebut masih semangat untuk belajar Bu ya, untuk sekolah Bu ya? Masih. Bukan paksaan dari orang tua yang mendaftarkan gitu? Bukan. Iya. Anaknya itu mau belajar tapi memang nggak bisa nulis nama sendiri aja. Ya kemarin saya coba di sini, saya lihat tulisannya di sini. Gitu. Disuruh nulis orang tua aja bukan orang tua otra. Jadi ya memang bagaimanapun adalah tugas kami sebagai sekolah menengah. Ya, dari anaknya pun semangat juga. Semangat dia, anaknya pun mau sekolah gitu, rajin juga. Jadi kan kita berpikiran benar dia sekolah dan kami pun juga benar harus menerima anak tersebut. Betul. Gitu. Kayak seperti itu. Oke Bu, kita lanjut lagi. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema SMK ini, yang sudah Ibu anggap hal inilah sudah efektif untuk mengambil keputusan ini? Di bagian yang mana Bu? Kalau dari kasus tadi, yang efektifnya memang pembimbingan oleh guru BK. Pembinaan guru BK. Sampai saya bilang nanti diusahakan membeli media tertentu gitu ya, untuk mempercepat dia bisa membaca gitu. Kalau misalnya contohnya ada yang huruf timbul-timbul itu kita lepas-lepaskan, nanti dicobakan seperti itu. Itu cara efektif untuk dia lebih cepat. Mudah-mudahan memang karena bukan inklusi yang lebih, tapi memang inklusi yang perlu pembimbingan dan masih bisa seperti itu. Ini udah berapa lama dilakukan? Ini kurang lebihnya pembimbingan sudah baru seminggu lebih, hampir 2 minggu lah. Jadi sedikit sudah ada perkembangan. Udah ada perkembangan. Enggak, karena kemauan anak tuh ada. Iya, itu kan benar anak mau sekolah dan kami benar harus menerima, jadi Iya, betul. nanti tetap berusaha lah seperti itu. Oke Bu, jadi ya kira-kira nih Bu, dalam menangani seminggu ini ya, ada tidak tantangan dalam pengambilan keputusan
keputusan bahwa misalnya gini nih, anak ini tetap kita terima ya, ada tidak tantangannya mungkin dari guru-guru lain gitu kan, atau dari masyarakat gitu kan, atau dari teman-temannya gitu? Iya, yang pertama pasti ada lah tantangan. Terutama adalah juga dari guru mapelai kan. Pasti kan guru mapelai kesulitan nih mau ngajar, ternyata loh nggak bisa baca, bagaimana ini kan seperti itu tantangan pertama dari guru mata pelajaran. Sampai kenapa kok diterima loh, dalam PPDB kan tidak ada tes baca tulis kan, karena semua udah bisa gitu. Iya, apalagi pikiran dari 6 tahun. Iya, terus yang kedua memang dari teman-temannya. Kadang kan adalah namanya anak-anak kan, ada Iya. yang melakukan bullying gitu kan. verbal gitu. Iya, tapi tidak sebatas yang parah-parah sih enggak. Ya udah bisa baca gitu aja. Tapi insya Allah guru BK sudah dan wali kelas sudah memberikan pengertian ke teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua. Orang tua itu kemarin sudah dicoba untuk dipanggil, tetapi alasan untuk sibuk. Ya, tapi kami tetap usahakan. Surat pertama udah dikirim, alasan sibuk orang tua nggak datang. Akhirnya oleh guru BK disampaikan surat yang kedua. Tapi belum ada tanggapan, belum saya monitor hari ini. Dua anak ini orang tua yang berbeda Bu ya? Berbeda, orang tuanya berbeda. Tapi satu sekolah yang sama? Iya, dari SD sama. Dari SD yang sama. Coba kan kalau SD-nya tuh. Nggak jauh karena kan donasi sini. Gitu. Tapi ini baru tahun ini loh, tahun kemarin nggak seperti itu, baru tahun ini. Ya itulah makanya saya bilang. Untung adanya asesmen tuh Bu ya? Iya, jurusan udah mulai asesmen kan, artinya udah ketahuan. Kalau waktu PPDB kan nggak ada, kami memang nggak asesmen karena kan kita kalau PPDB kan nggak ngajak siswanya kan, untuk dan nggak ada tes tulis baca. Jadi anaknya disuruh nulis sendiri. Iya, itulah. Dulu kan misalnya daftar datang, anak tulis dulu sendiri gitu Bu ya. Berarti ada untung dan tidak untung juga tuh. Tapi untungnya Ibu bisa mengajak gitu, membersamai guru-guru, memberikan pengertian juga kan, supaya anak ini berarti kan Ibu telah berpihak kepada murid juga Bu ya. Karena memang di Hajar Dewantara kan kita memang harus berpihak kepada anak, jadi penuntun gitu Bu ya. Nah, apalagi anak ini semangatnya masih mau belajar Bu ya. Jadi kita kan tidak mau jangan sampai anak itu putus sekolah. Tapi dari teman-temannya untungnya juga tidak ada pembulian verbal, tapi tidak terlalu itu. Tapi cepat ditangani. Biasalah kalau anak-anak kan sekolahan kan bukan tingkatnya yang gimana sih enggak juga ya. Tapi cepat dikasih pengertian. Iya. Itu sangat bagus juga sih Bu ya. Terus apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika tadi, ataukah langsung diselesaikan di tempat dengan jadwal atau prosedur? Ya. Kalau dilema-dilema lain sih memang tidak ada jadwal, karena kan dilema-dilema lain itu kan nggak terjadwal kejadiannya. Tapi kalau yang anak ini, yang kasus ini memang ada waktunya. Maksudnya kan begitu ketemu, nah makanya saya memanggil anaknya dulu, apakah ini memastikan benar nih atau tidak. Ternyata benar. Yang kedua, saya konsultasi dengan guru BK, wali kelas untuk segera melakukan penanganan. Nah, tolong nanti dilihat waktunya. Paling tidak anaknya 2 minggu atau 3 minggu. Berikutnya panggil orang tuanya. Berikutnya kalau memang tidak bisa kita menghubungi pihak disabilitas. Gitu. Jadi memang sudah sudah ada rencanya. Makanya kadang-kadang kemarin saya monitor, saya tanya guru BK-nya bagaimana anak tersebut. Kami sudah mencoba Bu mengajarkan anak itu menyusun kata-kata gitu, seperti itu. Jadi saya monitor sih kemarin. Yang ini setelah ini belum saya monitor lagi. Tapi ada tidak komunikasi dengan sekolah sebelumnya gitu? Tidak ada. Karena kan sudah masuk kami berarti tanggungan kami kan. Kami enggak ngorek-ngorek sekolah lama kan gitu. Maksudnya enggak apa kan kita tidak boleh juga menyalahkan. Tapi sudah kita rangkul dan itulah tanggung jawab kami. Jadi dia sudah terdapat di sini, ini tanggung jawab kita dalam menuntun anak ini. Jadi tidak saling menyalahkan. Tidak, iya. Ya Bu. Jadi apakah ada seseorang
kalau kita ini kan satuan pendidikan ya Mbak ya, tentu saja kita ini punya stakeholder yang saling menguatkan lah ya. Jadi iya kolaborasi. Jadi seperti dari informasi ini kan tentu saja dari guru mata pelajaran, kemudian ke guru BK, nanti ke siswaan, ke saya kan seperti. Jadi bagi kami, guru-guru kami, siswa kami juga, pakai sekolah lah membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah atau dilema-dilema yang terjadi. Termasuk data-data dari mereka. Iya, terutama juga data ya. Data harus lengkap diidentifikasi. Biasanya data lengkap itu memang di BK dengan wali kelas. Ya, jadi dari data-data itulah bisa kita tarik kesimpulannya, langkah-langkahnya seperti apa nantinya gitu ya. Bu, jadi dari kasus anak yang terdeteksi tadi tidak dapat membaca dan menulis, nah di sini kan sudah juga Ibu lakukan dengan prosedur yang sudah benar juga Bu ya, dengan hal-hal positif lah, dengan restitusi, dengan keberpihakan kepada peserta didik gitu Bu ya. Nah kira-kira ada tidak dari kasus ini Bu yang Ibu tangani ini tadi ini masih ditangani lah Ibu? Iya, masih. Ada tidak yang bisa diambil untuk pembelajaran ke depannya Bu? Iya, terima kasih. Jadi dari kasus yang terjadi di kami berusaha untuk apapun yang kami terima, maksudnya yang menjadi siswa kami adalah tanggungan dari satuan pendidikan di tempat kami bertugas. Kemudian kami juga selalu berkolaborasi dengan guru, apakah itu guru MAPA atau guru BK, itu selalu menyampaikan kita berpihak kepada siswa. Karena kita di sini ini memang punya tugas untuk dekat dengan siswa, untuk menjadikan siswa itu adalah suatu saat nanti menjadi generasi emas. Kalau sekarang mungkin nggak terlihat perjuangan kita luar biasa lah, tapi suatu saat nanti kita selalu, saya sampaikan juga, selalu berpositif thinking kepada siswa, selalu kita amanah lah itu siswa itu supaya nanti dia berhasil di kemudian hari, untuk entah berapa tahun kemudian, mungkin kalau SMA 3 tahun lagi, kalau kelas 7 2 tahun, 5 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi, suatu saat kita akan bangga dengan hasil mereka seperti itu. Jadi bukan hanya memikirkan jangka pendek, tapi juga sudah benar. Jadi kita mempermudah anak orang, nanti kita juga pasti akan dipermudah juga. Jadi anak orang yang sudah ada berada di sekolah ini kan kita anggap sebagai anak kita sendiri ya. Jadi jangan sampai anak itu ada putus sekolah Bu ya. Karena memang kita digalakkan bahwa sekolah pendidikan ini jangan sampai membuat anak itu putus sekolah Bu. Apalagi anak ini punya kemauan juga kan Bu ya. Kecuali kalau anaknya tidak punya kemauan. Nah saya lihat pun di sini Ibu sebagai pemimpin sudah sangat bijaksana sekali, sangat luar biasa mengajak rekan-rekan guru untuk saling berkolaborasi dalam menangani sebuah kasus Bu ya. Dan nanti untuk kedepannya semoga anak yang tadi itu dapat menyesuaikan ya, dengan teman-temannya Bu ya, dengan metode-metode yang sudah Ibu rencanakan atau programkan bersama rekan-rekan wali kelas, guru BK Bu ya. Nah di sini sangat luar biasa lah Ibu. Boleh dicontoh ini. Nanti begini Mbak, untuk mereka ini anak-anak disabilitas ini kan memang ada di dalam kurikulum operasionalnya juga akan berbeda dengan di yang norma yang umum gitu. Jadi memang nanti di KSP itu ada penanganan untuk anak-anak yang disabilitas. Jadi kalau dulu kan namanya dokumen satu kalau namanya, sekarang ke kurikulum satuan pendidikan. Jadi kita bedakan mereka gitu, antara yang sesuai dengan yang memang agak disabilitas ini memang kebutuhan khusus itu ada. Jadi tidak sama kan, misalnya KKTP-nya yang normal misalnya sekian, maka di KKTP yang disabilitas nggak seperti yang itu. Insya Allah tetap akan kami masukkan di dalam kurikulum satuan pendidikan. Sudah guru-gurunya sudah
sudah ada. Ini sedang melaksanakan kegiatan di Mahkota Hotel. Kemarin satu guru satu saja, satu satuan pendidikan memang satu aja yang mewakili. Dan di program kami di Dana Bos itu ada workshop untuk pendidikan inklusi, tapi belum kami laksanakan. Tapi insya Allah di tahap 2 inilah kami akan melaksanakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi. Iya, iya. Iya, tapi di MPLS kami sudah menyampaikan juga sosialisasi itu ya. Sosialisasi juga, iya, seperti itu. Ya, semoga jadi anak-anak pun nanti ke depannya dia kan kalau misalnya ada seperti itu lagi, berarti emang di SMP 1 kita diterima masih gitu ya. Iya. Dapat pelajaran gitu kan. Nanti ke depannya anak itu kan akan mengingat Bu ya. Iya, Memang sih kita tidak jangka mengharapkan panjangnya lah ya. Nah, yang ibu harapkan, yang kita harapkan kan anak itu ke depannya jadi anak yang sukses aja. Kita nggak tahu nasib anak Bu ya. Iya, benar-benar Pak. Kita nggak tahu lah. Iya. Ya memang begitulah yang terjadi keadaan kami seperti ini. Baiklah Bu ya, Iya. terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu juga sudah mempermudah saya nih dalam menjalankan tugas saya ini. Sama-sama. Kita kan satu profesi saling membantu. Kalau kita kan harapan saya, kalau saya pribadi harapan tuh yang muda, yang berkarya harus lebih baik dari saya. Kan gitu kan? Jangan sama dengan saya, harus lebih baik dari saya untuk kedepannya kan. Kami berbagi, inilah yang bisa kami bagikan, inilah yang saya dapat bagikan. Tapi nanti suatu saat yang saya bagi itu akan lebih banyak diperoleh dan lebih dari saya. Keberhasilannya nanti. Itu kalimat penutup yang luar biasa gitu. Ya, terima kasih. Semoga ibu selalu sehat. Amin. Semoga apa yang ibu jalankan selalu dilancarkan, Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Maaf. Maaf mengganggu waktunya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Kami bawa ini kegiatan PMM lagi. Oh, ini masih. Iya, kegiatan lagi. Sudah di Assalamualaikum. Halo, silakan Bu. Boleh duduk Pak. Silakan. Kabar. Maaf mengganggu waktu Bapak nih. Saya Sri Wahyuni dari calon guru penggerak angkatan 10 SMA 2. Nah, di sini kami kan dalam pendidikan guru penggerak itu ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini nanti kami dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari di modul 3.1. Yang ini ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Nah, 4 paradigma itu kan misalnya individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendeknya. Nah, kalau prinsipnya itu berbasis dari hasil analisis, berbasis dari pengalaman, dan berbasis dari rasa peduli. Nah, jadi ini kan kami kan mewawancarai guru kepala sekolah SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan kan saya kan SMA 2 nih, jadi saya mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi bisa kita mulai Pak untuk wawancaranya. Oke Bapak, saya kan sekarang Pak ya. Gimana Pak rasanya sekarang? Alhamdulillah, baik saja. Baik ya Pak ya. Ada yang Bapak pikirkan Pak sekarang? Pikir pasti ada. Artinya apa yang kita pikirkan itu ya bisa positif, bisa negatif kan begitu. Semua persoalan itu insya Allah bisa diselesaikan. Dan hari ini Bapak motivasinya Luar biasa. tidak semangat Pak ya, masih semangat Pak ya. Walaupun ini udah jam siang Pak ya. Sini Anda udah makan Pak ya. Dan alhamdulillah. Baik Pak ya, langsung saja izinkan saya untuk bertanya Pak ya. Bapak ini kan sudah menjadi pemimpin kan udah berapa tahun Pak ya?
tahun lebih. 8 tahun lebih Pak ya. Jadi kan udah cukup lama juga ya Pak ya, kata orang udah banyak pengalaman Pak selama Bapak menjadi pemimpin ya Pak ya di 2 sekolah Pak ya. Iya. Nah di 2 sekolah yang berbeda itu kan Pak pasti ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, jadi kalau dilema etika itu kan benar dengan benar mengambil keputusan di saat ini benar. Nah, tapi terus mengambil keputusannya bingung Pak ya. Iya. Terus kalau bujukan moral ini yang di sini benar, yang ini salah. Nah, tapi di situ Bapak harus memutuskan, gitu kan. Nah, kira-kira nih Pak, dari 8 tahun Bapak menjadi pemimpin, ada tidak kasus yang Bapak anggap merupakan suatu dilema etika? Jelas ya, pengalaman saya sebagai kepala SMA. Jadi kasus-kasus yang seperti ini, dilema mengambil keputusan itu memang sangat sering sekali. Contoh adalah kasus yang etika ya. Satu sisi kita akan memutuskan bahwa menindak atau memberikan satu kebijakan keputusan ya kepada siswa atau kepada guru. Nah, tentunya nanti akan ada pertimbangan khusus ya, pertimbangan kemanusiaan. Contohnya begini, saya contohkan tentang kasus kenaikan kelas ya kan. Kasus kenaikan kelas itu satu sisi memang anak ini berasal dari orang yang tidak mampu. Setiap hari dia kerja ya, anak ini kerja, dan kita paham karena dia merasa anak yang tidak mampu, maka mungkin frekuensi belajarnya kurang, di kelas juga belajarnya ngantuk dan sering tidak masuk sekolah. Itu adalah efek karena dia bekerja akibat dari kemiskinan. Satu sisi kita juga harus menetapkan aturan ya kan. Jadi aturan yang harus ditetapkan itu ya aturan, tidak memilih pandang bulu siapapun orangnya. Ada sisi lain bahwa sebelum ini berlanjut gitu kasusnya, maka sebenarnya sebelumnya kita mengambil satu keputusan itu, maka kita harus melakukan pembinaan dulu. SOP-nya ada. Pertama adalah tentunya selama pembelajaran dia di sekolah itu kita lihat dulu track recordnya ya kan. Tentunya SOP yang saya katakan tadi, pertama kalau masalahnya adalah masalah dengan guru, maka dia akan menyelesaikan dengan guru yang bersangkutan. Mungkin ada pertimbangan lain dari pihak gurunya ya kan. Kalau ini juga tidak diselesaikan oleh pihak guru, nanti mungkin akan naik ke wali kelas ya dan lain sebagainya. Jadi nanti wali kelas akan bisa memanggil siswa yang bersangkutan, kemudian kalau sudah dikasih nasihat, kemudian dikasih jalan keluarnya dan lain sebagainya, maka nanti kalau memang sudah tidak bisa lagi tidak mempan juga, nanti maka akan dipanggil orang tuanya, dikasih pengertian orang tuanya yang di rumah, ya kan, bahwa anak ini tolong, anak ini masih remaja, anak ini masih sekolah, boleh silakan dia bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, tapi perlu diperhatikan juga karena anak ini masih di bawah umur, maka anak ini harus masa depannya itu adalah belajar, masih panjang, maka dia harus belajar. Maka dari itu anak yang bersangkutan diberikan waktu untuk belajar. Nah, ini fungsi sebagai orang tua yang di rumah mengontrol anaknya seperti itu. Tentunya kita juga tidak bisa mengontrol siswa itu di rumah, ya kan? Karena kita kan guru itu tanggung jawabnya kan hanya di sekolah. Lambat laun nanti itu kita adakan pembinaan seperti itu, ya. Kita adakan pembinaan, maka seandainya ada pengaruh positif, ya alhamdulillah, ya kan, adanya pengertian nanti dari orang tua, dari siswa bahwa masa depan adalah utama, ya kan. Karena bagaimanapun kesuksesan itu tidak mengenal apakah dia orang kaya, apakah orang miskin, tergantung dari perjuangannya, dan itulah hasil yang didapatkannya nantinya. Gitu.
yang berikutnya adalah kalau memang nanti orang tuanya juga tidak bisa menangani tentang seperti itu, ya kan, aturan tetap aturan berjalan, ya kan begitu. Karena kalau kita ingin menetapkan atau memutuskan anak yang bersangkutan pas kenaikan kelas, tentunya punya kriteria kenaikan kelas, ya kan. Kalau anak itu misalnya bolosnya lebih-lebihi dari minimal yang sudah ditetapkan, atau kehadiran kita itu minimal 95% dari waktu efektif, maka dia tersandung aturan itu, gitu kan. Aturan itu nanti di rapat akan dibahaskan sudah sejauh mana penanganan dari pihak sekolah terhadap anak tersebut. Kalau memang penanganannya sudah maksimal, ya artinya orang tua juga sudah tahu, ya kan, maka ini adalah keputusan bersama, anak itu akan tetap divonis apakah naik atau tidak naik kelas. Itulah saya katakan tadi, yang penting SOP-nya, aturan itu dijalankan, ya kan. Artinya sudah melalui pemanggilan siswa, pemanggilan orang tua, sudah pernyataan, ya kan, sudah melalui pendampingan dan lain sebagainya. Tapi memang mungkin karena tadi tuntutan, ya kan, ya kita kan tidak juga harus mentang-mentang misalnya orang kaya, orang miskin, ya harinya perlakuannya berbeda. Karena aturan nama aturan itu kan sama semuanya untuk siapapun gitu. Kemudian kita juga sangat menyayangkan seandainya anak ini tidak naik kelas. Kita juga tidak menganjurkan dia itu harus pindah sekolah, tidak. Tetap kita akan memfasilitasi dia untuk tetap belajar di sekolah kita. Kadang kebanyakan karena mungkin malu, ya kan, anak itu biasanya pindah atau berhenti. Itu pun kita kasih jalan nanti anak yang bersangkutan setidaknya tetap sekolah. Walaupun misalnya anak ini bekerjanya di pagi hari, mungkin dia bisa sekolah di sore hari. Atau kebalikannya, anak ini sekolahnya di sore hari atau malam, anak itu bisa sekolah di pagi hari. Iya, di sore hari. Setidaknya ada paket, ya. Jadi nanti kita diarahkan ke sekolah paket. Ya, nasib orang kita tahu. Ya, jadi tidak ada beda antara paket juga dengan yang reguler biasa. Saya rasa seperti itu jalan kanannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya analisis, berarti kasus yang Bapak utarakan tadi ini sebenarnya tergolong dari dilema ITK, ya? Iya, etika ya, jadi bukan rujukan moral. Karena rujukan moral ini kan kalau misalnya itu benar, tapi sebenarnya di satu sisi dia itu salah gitu. Jadi ada pelanggaran hukumnya gitu Pak ya. Nah, terus kita mengambil keputusan. Nah, itu berarti karena rujukan moral kita keputusan. Tapi kalau yang tadi ini sebenarnya tidak ada pelanggaran ya. Ini anak ini benar juga kalau memang dia tidak dinaikkan, tapi ada juga dilakukan pembinaan-pembinaan, ini benar juga. Jadi dia keputusan, makanya ini sebuah dilema etika ya. Nah, pertanyaan kedua Pak, selama ini ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus tadi Pak ya, yang mengandung kepentingan sama-sama benar dan nilai kebajikannya. Apa contohnya sebenarnya kalau memang sama-sama benar tapi nilai kebajikan? Ya, ada misalnya nilai kebajikannya dari kejujurannya, keadilannya dalam mengambil keputusan Pak. Nah, ini kan sama-sama benar nih. Jadi anak ini sebenarnya banyak kasus dari presentasi sebenarnya udah tidak masuk gitu kan, tapi kebenarannya dia mungkin bisa dinaikkan jika kalau memang sudah dilakukan pembinaan dia ikut gitu Pak ya, dalam pembinaan dia ada perubahan gitu kan. Nah, jadi dalam mengambil keputusan di sekolah itu ada nilai kebajikan yang seperti apa yang Bapak ambil gitu? Ada Nilai kebajikan, kesepakatan atau apa, kejujuran? Jadi gini, nilai kebajikan itu kita kan dalam proses penanganan itu kan ada surat panggilan-panggilan, ada surat pernyataan yang harus diisi, ada catatan-catatan dari wali kelas, gitu kan? Itu yang sudah kita sepakati bersama. Dalam hal ini kita tidak ada rasa subjektivitas kita harus harus dijaga juga, ya kan? Rasa adil. Jadi kita memperlakukan itu jangan mentang-mentang dia tidak mampu lah kita akhirkan memperlakukannya tidak semena-mena juga, tidak seperti itu. Artinya gini, kita melihat dengan
dengan dengan kacamata yang jelas gitu, bukan dengan kacamata kuda, ya. Kacamata kita yang jelas bahwa kalau namanya salah itu tetap salah, aturan itu tetap aturan. Cuman sebelum aturan itu bagaimana kita itu mau memberikan suatu toleransi pada saat kita memberikan pembinaan itulah. Tapi kalau sudah itu kita lakukan, insya Allah kita juga tidak akan salah dalam menulis dia. Ya, dari bagaimanapun, ya artinya gini, unsur didikannya adalah dimanapun nanti dia berada, itu dia tetap ada aturan di situ. Jadi tidak mau semena-mena dia juga. Coba kita bayangkan misalnya kalau ada anak sekolah, ya, di sekolah kayak sekolah reguler seperti ini, dia dibolehkan kadang masuk, boleh tidak, boleh masuk, boleh tidak. Saya pikir tidak ada sekolah yang menghendaki seperti itu. Ya. Anak pejabat ini nggak boleh semena-mena misalnya masuknya suka-suka dia, misalnya kan, bila pulang suka-suka dia. Saya tidak ada seperti itu, ya kan? Atau kebalikannya anak-anak miskin. Kasihan, dia nih kerjaan ini apa-apalah, dia nih walaupun nanti dia misalnya 3 bulan tak masuk untuk dia apa-apa, juga tidak boleh seperti itu, ya kan? Nah, kita ini kan lembaga pendidikan yang mendidik dia itu untuk disiplin, untuk tetap belajar, kan begitu. Jadi transparan. Iya. Jadi kita mengambil keputusan secara transparan. Iya, betul. Dengan keadilan. Iya, jadi tetap jelas aturannya apa ada gitu. Oke. Jadi langkah-langkah prosedur yang biasa Bapak lakukan sama ini berarti dari itu ya Pak ya? Iya. Prosedurnya tetap bekerja sama dengan. Iya, jadi semuanya kita ini adalah pendidik ya. Ya, jadi saya katakan lagi alur penanganan itu ada, ya, alur koordinasinya ada. Kalau anak itu bermasalah dengan guru, pertama adalah nangannya adalah guru. Guru mata pelajaran. Nah, jadi kalau nantinya tidak mempan juga, maka nanti dinaikkan ke wali kelasnya. Mungkin wali kelas itu akan memanggil anak yang bersangkutan. Kalau memang tidak juga mempan juga, nanti dengan artinya dipanggil orang tuanya oleh wali kelas. Tetap orang wali kelasnya masih menangani ini. Jadi orang kelas, kemudian kalau sudah mempan juga dengan surat panggilan, nomor bosor pernyataan dan sebagainya, mungkin nanti dipanggil oleh guru BK, ya. Kemudian seterusnya oleh kesiswaan, ya kan. Akhirnya nanti kita akan konferensi kasus. Ya. Jadi namanya konferensi kasus, apakah anak ini tetap kita pertahankan? Apakah ada solusi? Jadi kebanyakan biasanya kita nangani sini adalah kita beri solusi. Ya. Kalau anak ini misalnya kita tahu permasalahannya adalah kerja malam dan lain sebagainya, mungkin tak cocok misalnya dia, misalnya anak ini tidak dicocok dengan iklimnya yang sesuai akan aturan kita, maka kita arahkan cari sekolah yang kira-kira cocok dengan iklim dia. Nah, contoh tadi adalah kalau anak ini bekerja pagi, maka dia diarahkan untuk mencari sekolah yang masuk sore atau masuk siang. Nah, begitu juga seterusnya. Saya pikir tidak ada juga sekolah yang membolehkan anak tidak sekolah tapi naik kelas gitu, tidak ada. Berarti di prosedur itu diakhiri dengan konferensi kasus tadi, kemudian disepakati bersama. Iya, disepakati dari keputusan bersama. Artinya tidak melulu dari ambil oleh satu kelas sekolah, ya tidak. Jadi ini adalah hasil keputusan bersama yang sudah kita kaji kasus-kasusnya. Oke, terima kasih. Baik, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di ITK? Anggap itu udah efektif dan nih? Ya, artinya kan penanganan kasusnya. Ya, penanganan kasus sesuai dengan SOP-nya. Kan artinya kan kita secara hukum kita sudah menjalankan itu, gitu kan. Nah, jadi tidak serta-merta anak baru sakit langsung dikeluarkan, tidak seperti itu kan harus diikuti alurnya dulu. Berarti pengambilan keputusan itu efektifnya kalau misalnya kita sudah sesuai dengan SOP ya, dan sudah berdasarkan hasil keputusan bersama juga, ya, kesepakatan bersama dengan pihak-pihak dewan gubernurnya, wali kelas, BK, siswanya. Terus hal apa saja ini Pak yang merupakan tantangan? Ada tantangan tidak Pak dalam mengambil keputusan pada kasus LIM ITK tersebut Pak? Jadi dalam penanganan walaupun misalnya mau melewati prosedurnya tadi nih kira-kira mau menjalankan prosedurnya, ada tidak tantangan Pak? Ya jelas ada. Jelasnya begini, rasa serba salah kita tahu ada rasa kasihan kita kepada anak yang bersangkutan. Contoh tadi kita anggap mereka anak yang tidak mampu, artinya anak ini mau kita keluarkan atau mau kita pindahkan.
ya syukur-syukur dia masih mau melanjutkan. Tapi kebanyakan itu kadang dia sendiri malu untuk melanjutkan dan akhirnya menjadi anak yang putus sekolah. Maka dari itu kadang kita semalakama gimana? Kita anggap anak ini melanggar aturan. Ini kan satu pelajaran juga atau sama diperlakukan juga untuk semua siswa. Jadi kalau memang siswa itu nanti ada pembanding dia, maka akan lebih buruk lagi nanti kita untuk yang siswa-siswa yang akan datang. Anak ini sering nggak masuk, anak ini sering nggak kerjakan tugas, ya kan? Kok bisa naik kelas? Nanti saya mau gitu juga lah. Akhirnya jadi dari bidang pendidikan kita nanti seperti itu. Ya intinya adalah kita sudah menangani pembinaannya dulu itu sebenarnya. Ya. Dan kadang kita berikan solusi anak ini jangan sampai putus sekolah. Artinya diarahkan bisa ke paket atau ke swasta, bahkan atau sekolah-sekolah yang diinginkannya. Jadi seperti itu. Nanti tantangannya jangka pendek nih dalam pengambilan keputusan anak ini bisa, tapi jangka pendeknya khawatirnya yang adik-adik kelasnya teman-temannya akan mengikuti seperti itu. Jadi dia membandingkan kan, kok itu bisa kami kok nggak bisa kan gitu. Kok ini diberlakukan seperti ini kok kami tidak seperti ini. Dia akhirnya bukan mencontoh yang baik, akhirnya mencontoh yang buruk. Walaupun pada prinsipnya adalah contohlah sesuatu yang baik, bukan contoh yang buruk sebenarnya. Kalau dalam mengambil keputusan nih Pak, ada tidak misalnya pro dan kontra antara guru gitu atau dengan orang tua gitu Pak? Sesuatu yang kita musyawarah tetap ada pro kontra. Tapi itu kajian kita ya. Jadi kajian kita kalau sudah satu kesepakatan ya artinya untuk kesepakatan ini artinya untuk kemaslahatan bersama ya, atau untuk kenyamanan bersama. Jadi saya pikir saya selama ini belum juga pernah mendapatkan tantangan berat dari para guru misalnya dalam mengambil keputusan kalau memang anak ini sudah kita jalankan SOP-nya atau prosedurnya. Tuntutan dari orang tua gimana? Ya, jadi selama ini juga alhamdulillah belum pernah ada juga tuntutan yang macam-macam dari orang tua, karena sebelumnya kita orang tua sudah kita panggil. Artinya kasus-kasusnya sudah kita ceritakan dan kita pada saat kita pemanggilan itu kan artinya praduga tak bersalah. Artinya anak ini masih bisa dibimbing dan sebagainya. Tolong kalau di sekolah guru atau kami yang membimbing anak ibu, kalau nanti di rumah silakan ibu yang membimbingnya. Kalau biasanya orang tua itu terbuka, biasanya dia lebih berat membimbing anaknya di rumah, gitu, ya kan? Ya, kita syukur-syukur kalau sekolah ini masih bisa bersabar kan begitu. Artinya dia sudah tahu bagaimana wajar saja anak ini tidak dipindahkan atau tidak naik kelas, karena dia sendiri, orang tua sendiri sudah melihat perilaku anaknya seperti itu. Jadi jarang sekali kita temukan anak itu kalau sudah kita berikan keputusan mereka akan marah-marah atau menurut kita jarang sekali. Malahan mereka sangat berterima kasih. Dan kita pun kalau memang misalnya anak itu diputuskan tidak naik kelas karena dari segi belajarnya juga ugal-ugalan atau kehadirannya juga namanya, justru dia berterima kasih dengan kita gitu. Artinya kita sudah penanganan anak ini bukan hanya dinilai, tapi dari perilakunya itu juga kita perhatikan. Berarti tantangannya itu sebenarnya belum terlalu berat juga Pak ya. Jadi semuanya masih bisa diatasi. Kecuali begini, tanpa kita pemanggilan orang tua, tanpa kita ikuti alurnya, tiba-tiba anak ini kita keluarkan gitu. Berarti tantangan itu terasa ringan karena dijalankan sesuai dengan SOP dan kebersamaan semuanya. Ya, tapi bisa juga terjadi begini. Walaupun anak itu sebelumnya belum membuat kasus, tapi begitu berbuat kasus langsung membuat kasus yang besar, kasus kriminal atau kasus pidana, langsung biasanya begitu. Kasus yang dilematika yang masalah kenaikan kelas tadi. Kalau gitu lain cerita lagi, ya langsung bisa kita keluarkan, tidak laku mengikuti SOP gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya? Ataukah Bapak ini memiliki sebuah jadwal atau bentuk dan prosedur seperti apa ya? Tadi mungkin ada tidak misalnya pas ada kasus nih langsung diselesaikan. Ya kasus yang ini ya Pak yang berhubungan dengan yang kita tadi ini ya.
Ataukah itu dijadwalkan, oh nanti mungkin pertemuannya kita adakan pertemuan gitu kan, ataukah ya tadi yang kayak prosedurnya tadi apakah dijadwalkan atau langsung diselesaikan? Oke, paham. Jadi gini, kalau kasus itu menyangkut tentang etika, kalau kasus itu menyangkut tentang moral, itu spontan. Artinya gini, penanganan sudah kita jelaskan tadi, saya katakan tidak serta merta misalnya begini, anak ini sering bolos, tidak serta merta harus kepala sekolah dulu gitu, tidak. Jadi saya katakan harus ada garis koordinasi dulu. Jadi anak yang bolos itu mungkin nanti tangani langsung oleh wali kelas dengan ya supervisi dulu gitu kan. Artinya tidak juga harus dijadwalkan, ya kan? Karena kasus ini kan timbulnya itu kan tidak mengenal waktu. Jadi pengambilan keputusan terakhir tuh apakah terjadwal pada saat rapat kenaikan kelas saja, ataukah bisa saja nanti sebelum rapat kenaikan kelas pun gitu. Jadi gini, kita tergantung laporan dari wali kelas. Sampai sejauh mana saya tanyakan, misalnya ibu ini sudah sejauh mana penanganannya? Apakah orang tua sudah dipanggil atau tidak? Ya kan gitu. Kalau dia perlu pendampingan, ya insya Allah kita bantu dalam pendampingan dengan orang tua. Kalaupun misalnya dia sudah bisa menangani sendiri atau dengan guru BK, silakan. Tentunya mereka punya rekam medisnya, ya, rekam jejaknya. Jadi di situ nanti ada catatan-catatan, dia ketemu orang tanggal sekian, apa yang bicarakannya dan apa yang keputusan yang diambil dan sebagainya. Nah, jadi nanti dia akan memberitahukan ke kita, akan melaporkan, Pak, anak ini sudah kami maksimal dalam pendampingannya, dalam pembimbingannya, tapi masih juga seperti ini. Nah, bagaimana kita tindak lanjutnya? Nah, itu nanti kita akan buatkan rapat khusus ya, atau setelahnya tadi saya katakan konferensi kasusnya lah, anak yang dibahaskan. Rapat khusus itu kita jadwalkan. Iya. Jadi di situ nanti akan kita ada notulen rapatnya juga, ya. Yang jelas nanti di situ kita putuskan bersama dengan pertimbangan tadi. Yang sudah melalui prosedur-prosedur. Iya. Jadi, nah yang itu baru kita setelahnya. Bukan berarti yang terjadwal seperti misalnya harus minggu ini harus siapa itu kita kan tahu kasus-kasus nih. Bukan berarti begitu. Jadi pada saat dia harus cepat mengambil keputusan, jangan berlama-lama lagi. Jangan nunggu misalnya tunggu kenaikan kelas, tidak boleh ya. Siapa tahu misalnya dia masih diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah yang cocok untuk dia. Nah, jadi masih bisa belajar di tempat lain. Daripada nanti dia dipertahankan anak ini, biasanya prediksi anak ini karena sudah sangat berat kasusnya, prediksi dia tidak naik, mendingan dari sekarang kita beritahukan. Nanti dia orang tua akan mengingat berusaha bahwa saya tidak bisa bertahan ini. Kalau bisa bertahan seperti ini, anak saya juga tidak berubah, anak saya nanti bisa tidak naik kelas. Ya, lebih baik saya sekarang mundurkan diri, mungkin ada di sekolah yang dia cocok. Dan itu sering terjadi, saya temui. Artinya anak ini yang pertama dia mungkin bandel di sekolah kita, sekali pindah ini malah dia jadi aktif, gitu kan? Jadi nggak sesuai iklimnya mungkin. Dan selama ini saya ketemukan, dan anak itu kita karena mungkin dianggap orang tua ya di sekolah ya. Kalau kita ada yang mengeluarkan dan sebagainya, alhamdulillah mereka, saya pikir tidak ada yang dendam. Ya, karena kita pun juga motivasi kita bukan karena kita dendam sama dia, tidak ada seperti itu. Supaya anak ini berubah saja gitu kan. Mungkin kalau dipertahankan di kita, mungkin iklimnya tidak sesuai dengan kita. Dia tak mau aturan seperti ini, karena mungkin tadi dia kerja dan sebagainya. Adalah saya nanti mau sekolah di sekolah swasta saja yang sore hari, yang pagi dia bisa bekerja, hanya siang dia bisa bekerja, bisa belajar. Dan tidak sedikit juga yang berubah begitu ya. Jadi lebih baik. Biasanya pun kalau dia di sini banyak orang di sana mungkin dia berpikir kan kasihan juga orang tua saya tertinggal di sini harus berubah. Makanya di sekolah baru tuh terkadang kan dia merasa ya mudah-mudahan suatu perubahan yang terjadi itu atas kesadaran dia sendiri Pak ya. Yang paling penting adalah anak itu harus sekolah. Ya, harus sekolah. Ya, bila perlu nanti kita fasilitasi. Ya, misalnya dia Pak, saya ini bingung cari sekolah mana lah kira-kira saya mau sekolah. Nanti kita punya teman, punya ke sekolah, mau nggak ngambil anak ini begitu. Jadi kita bantu dia, bukan malah kita biarkan begitu saja, tidak. Dan kita bantu. Kecuali anak ini, kecuali orang tuanya udah bisa ngurus sendiri. Nah gitu. Baik Pak. Di sini pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus etika tersebut?
Ya, saya katakan tadi yang mempermudah saya mengambil keputusan adalah sudah ada catatan-catatannya, sudah ada SOP-nya, data-datanya sudah lengkap, dan kita ini mengambil keputusan itu berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan emosi, ya. Jadi seorang guru itu berjiwa itu adalah berjiwa seorang pemimpin, ya. Jadi bukan karena emosi atau bukan karena saya dendam, tidak. Jadi saya bukan diktator juga. Jadi kalau saya ngambil keputusan ini kan itu kan tetap diktator nih. Kalau itu sudah satu keputusan bersama, apapun resikonya kita akan bersama, ya kan? Cuma tadi kita di backup dengan data itu, ya kan? Nah, misalnya gini, ada orang tua datang, tak terima. Nah, ini panggilan ini kita pemanggilan dari anaknya oleh wali kelas, misalnya kan guru mata pelajaran, ini dari wali kelasnya. Ini ibu bapak itu nah kami panggil, kasusnya juga sudah tahu, ya kan? Nah, ini kita panggil sebagainya. Serasa anak itu orang tua tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Dan pun walaupun yang udah kita ponis ini masih kita bantu, masih kita permudah. Kira-kira ibu ini bu mungkin dia tidak cocok di sekolah kita. Ya. Sebaiknya mamu ibu mungkin cari sekolah lain yang kira-kira lebih cocok untuk dia. Karena kan bisa kita permudah dia, ya kan? Kita uruskan administrasinya dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ini harus sekolah, intinya begitu. Intinya kita nggak mau dia sampai putus sekolah, Pak, ya. Berarti yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan selama ini yaitu dari data-data dari guru. Iya, peran kawan-kawan tadi itu yang sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam mengambil keputusan? Jadi yang pertama adalah kami keputusan itu bukan artinya bersifat diktator, ya. Mentang-mentang saya kepala sekolah, saya semena-mena dalam mengambil keputusan kita. Karena kita ini adalah kepala sekolah itu adalah bermitra. Sebenarnya kepala sekolah ini bukan pimpinan, ya sebenarnya bermitra saja dengan guru-guru. Kita tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Yang kedua adalah kalau penanganan ini kita senantiasa melakukan praduga tak bersalah. Artinya supaya anak ini juga dinilai kemanusiaannya. Mengapa anak ini tidak belajar, anak ini karena ternyata dia tak sempat belajar karena dia itu bekerja, ya kan? Tinggal kita bermain perasaan saja lah secara manusiawi. Kalau memang nanti itu guru-guru yang bersangkutan bahwa anak ini punya etika bagus, cuman masalah dia tak sempat mengerjakan tugas, kita berikan waktu khusus, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi ada cara saja, ada cara. Yang penting adalah anak itu mau. Ya, nah ini terbuka. Jadi saya katakan kita dalam memponis suatu harus berdasarkan faktanya dan data yang kita himpun. Yang kedua adalah sesuai aturan, ya sesuai aturan. Jangan diinginkan secara aturan. Jadi semuanya adalah sesuai kan dengan aturan yang sudah berlaku. Oke, itu mungkin. Ya Pak ya, jadi dari wawancara hari ini dapat saya simpulkan bahwa paradigma dalam pengambilan keputusan ini yang Bapak gunakan itu ada berdasarkan rasa keadilan juga, ya, kemudian ada berdasarkan dari kebenaran, kemudian ada jangka pendek dan memikirkan jangka pendeknya juga, ya. Kemudian untuk prinsipnya itu Bapak mengambil dalam prinsip hasil akhir Pak ya, jadi dengan keputusan bersama ya. Tapi ada juga rasa peduli juga Pak ya. Peduli yang tadi kata Bapak akan memfasilitasi ya. Jadi kita akan memfasilitasi anak tersebut, misalnya walaupun dia tidak di sini lagi, kita akan memfasilitasi, akan membantu Pak ya. Berarti itu kan ada rasa peduli juga ya Pak ya. Nah, jadi artinya gini, jangan sampai anak ini kita pindahkan, akhirnya dia putus sekolah, ya kan? Nah, jadi putus sekolah. Nah, di situ kan ada Paling tidak anak ini bisa bersekolah walaupun di paket. Paling tidak. Jadi minimal ya, kalau orang tua itu misalnya minta bantu kita, minta malu, biasanya kebanyakan anak yang seperti ini mempunyai latar belakang orang tua yang berpendidikan menengah ke bawah. Artinya tak tahu gimana saya harus masuk paket, bagaimana saya harus begini. Nanti kita bantu, ya. Nah, kita bantu supaya anak itu juga merasa tidak dibuang begitu saja. Jadi merasa terbantu
Kalau memang bila perlu nanti dia kebayangan mau misalnya susah mencari tempat sekolahnya di mana, ya kita bantu. Kita carikan sekolahnya, misalnya kita hubungi sekolah proposal yang bersangkutan, ya kan, nanti kita arahkan dan sebagainya. Artinya pada prinsipnya sekali lagi saya katakan, anak jangan sampai putus sekolah. Karena kita ini semua mestinya ujung-ujungnya kita akan berpihak kepada anak apa ya, berpihak Iya. kepada siswa ya. Jadi apapun kebutuhannya, apapun keinginannya akan tetap kita bantu ya Pak ya. Tapi sesuai dengan prosedur. Dan itu pun nanti pelajaran juga bagi yang lain. Jadi anak ini sebenarnya kalau udah masuk sekolah niatnya itu harus belajar. Hanya tadinya yang etikanya nggak bagus, sekarang kalau masuk sekolah ini etika harus bagus. Ya, karena sekolah kan memang Ya, bentuk karakter pendidikan. manusia. Jadi kita memperlakukan sama semua ada anak, baik itu orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pandai, ada yang tidak pandai. Seperti itu. Ya, Pak ya. Jadi dari hasil wawancara juga dalam 8 tahun Bapak menjadi pemimpin sudah sangat luar biasa dalam mengambil keputusan Pak ya. Terima kasih. Jadi nilai-nilai kebajikannya juga sudah ada ya Pak ya. Jadi cukup bijaksana juga ya Bapak juga tidak menjadi orang yang diktator ya. Jadi semoga untuk kedepannya Bapak tetap seperti ini dan semakin lebih baik, Amin. semakin sukses Terima kasih. Pak ya dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas waktunya Pak. Wawancaranya alhamdulillah saya sudah dapat melaksanakan tugas saya ya Pak ya. Mohon maaf kalau misalnya mau ngobrol Pak lagi ya Pak ya. Jadi jangan ngaku kalau saya wawancara lagi Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.